Halo semuanya, balik lagi ke part kelima sekarang ya. Sekarang aku mau ngajarin gimana caranya untuk undo sama redo dulu. Yang pertama, kalau kita misalkan nih kecoret nih, kayak gini. Padahal kita nggak mau kan, ini coretan ini juga kita bisa atur di sini ya. Ini untuk besarin, ini untuk kecilin. Kalau besarin kayak gini dia lebih besar coretannya. Nah kalau mau undo tinggal tap dua jari tap, dia hilang. Kalau kita mau munculin lagi, tap 3 jari, jadi redo-nya 3 jari ya. Redo 3 jari, 1. Nah, muncul semua yang aku coret tadi. Jadi undo 2 jari, redo 3 jari. Oke. Nah, selanjutnya kita gimana sih caranya bisa di zoom nggak sih? Bisa dong nih. Tinggal ditarik aja. Nih. Kecil, besar. Ini bisa di zoom dan bisa diputar-putar. Mau diputar kemana aja bisa ya. Terus kalau misalnya nih kita lupa ya, ini kita tadi kemarin pakai warna apa ya, kulitnya apa ya, tinggal kita tap lama di sini. Kita tap lama di sini, terus lihat muncul. Dia bisa deteksi warna kulitnya. Kita lepas, langsung dia berubah di sini. Terus warna bajunya warna apa? Kita tinggal tekan lama. Mau yang mana ini. Oke, warnanya biru ini. Langsung berubah dia warnanya di sini. Oke. Dan selanjutnya quick menu. Nah, kita kalau mau copy atau mau cut itu kan lama tuh. Kita 3 jari kita tarik ke bawah. Langsung sini ada menunya cut, copy all, duplicate, cut, paste sama paste di sini ya. Jadi 3 jari tinggal ditarik aja. Oke. Dan yang di sini itu kan untuk ngatur besar kecilnya brush yang mau kita tulis ya. Kalau yang ini dia itu kayak halus sama terangnya. Misalkan nih aku mau pakai warna hitam aja biar jelas. Ini warna hitam. Terus aku mau ini besarnya segini. Udah besar, kecilin lagi jadi dia kecil. Terus kalau aku maunya warnanya itu nggak terlalu tua, ini aku kecilin. Tuh, warnanya soft. Kalau aku penuhin kayak gini, warnanya jadi lebih tua. Dan ini juga kita bisa pindahin di kiri atau di kanan. Cara ngaturannya di draft ini. Coba lihat, ini namanya nih, hand interface. Kita mau ke kanan, tinggal tekan. Jadi dia pindah ke sini. Kita mau ke kiri lagi, tinggal Oke. Selanjutnya kita bakal bahas tentang paint atau brush yang bakal kita gunain. Ini tentang smudge atau ngeblend. Ini tentang penghapusnya dan ini layernya. Nah, di layer ini, kenapa sih kita butuh layer? Misalkan nih kita hapus dulu nih ya layer ini. Kita hapus. Misalkan di sini aku bikin warna hitam. Terus aku bikin lagi di layer, aku tambah lagi layer lagi. Aku bikin warna merah deh, orange. Nah, berarti yang hitam di layer pertama dan yang orange di layer kedua kan. Nah, di layer kedua ini kita bisa pindahin kan. Kita pindahin. Dia di atas dari hitam. Kalau seandainya layer ini kita pindahin ke bawah, hitamnya yang di atas. Layer hitamnya pindahin ke bawah, yang orange-nya di atas. Jadi itulah fungsi dari si layer ini. Kalau misalkan aku menghapus yang orange, hitamnya nggak bakal kehapus. Lihat. Yang hitam yang aku hapus cuma di layer yang kedua doang. Jadi yang layer pertama itu nggak bakal kena. Oke. Nah, misalkan nih
di brush ini kita banyak sekali pilihan brush yang mau kita pakai. Kalau ini juga bisa pilih brushnya yang mau yang mana, terus penghapusnya juga ada pilihan brushnya yang mau yang mana ya. Terus di sini tergantung size-nya mau berapa besarnya, tadi udah dijelaskan pada episode sebelumnya. Ini untuk size besar tulisan yang kita mau, terus ini opacity-nya mau lembut mau tebal, oke? Nah, terus selanjutnya misalkan kita mau gambar lingkaran ya, lingkaran kayak gini. Terus ini nggak sempurna lingkarannya. Nah, kalau kita mau lingkaran yang sempurna, caranya kita kecilin dulu ya. Bikin lingkaran, tahan. Tuh, dia jadi sempurna. Sebenarnya sih nggak lingkaran sempurna, tergantung kita bikinnya kayak apa. Misalnya kita mau kayak setengah lingkaran, tuh, dia jadi mulus gitu. Kalau nggak kita tekan lama kan dia kayak hancur ya, bentuknya nggak jelas gitu, nggak rapi gitu. Misalnya kita mau bikin lurus nih, nah aku nggak lurusnya, tuh tahan, tekan lama, nah dia bisa bikin lurus yang sempurna kayak gini, lihat. Nah tuh, mau lonjong juga bisa. Nah kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini brush yang udah aku punya ya di sini. Nah, misalkan aku mau tekan yang ini, yang pensil biasa ya. Terus lihat di sini. Nah, kalau misalkan ini kita kurangin, streamline ini kita kurangin. Nah, down, lihat. Bentuk dari garisnya kayak gini ya. Misal aku mau bikin kayak gini, itu garisnya tuh nggak rata kayak gini. Tapi kalau aku atur yang tadi, streamline-nya lebih besar lagi, down, coba lihat, garisnya lebih mulus, gak ada yang gerandakan kayak di sini. Lihat, jadi kayak gini, garisnya lebih mulus. Oke. Dan kita juga bisa bikin brush kita sendiri. Caranya tinggal tekan ini tanda tambah di pojok atas. Nah, bikin tuh, kita bisa pilih kita maunya seberapa, ini size-nya seberapa, tinggal diatur. Ini renderingnya gimana, shape-nya seperti apa, kita bisa atur di sini, and then tinggal tekan done. Oke. Nah, misalkan nih kita juga bisa import dari yang telah kita download. Dan kita udah download brush-nya ya, tinggal di tekan di sini, oke. Dan brush ini juga kita bisa share ke teman kita. Misalkan brush doang ya, nih, tinggal tekan share atau kita mau duplicate, oke? Atau mau hapus juga bisa. Nah, kalau kita mau kirim ke teman kita tapi dalam satu paket semuanya brushnya itu kita kirim, ini kan banyak nih dalam satu ini set brushnya. Terus tinggal tekan ini tab. Nah, kita bisa ganti namanya, kita bisa delete atau hapus, kita bisa share, kita bisa juga duplicate, oke? Oke, selanjutnya kita bakal belajar gimana caranya untuk menambahkan foto atau menambahkan tulisan. Di sini kita lihat ada it di sini. Ini kalau kita mau masukin file, ini untuk memasukin foto. Misalkan aku mau masukin foto mata di sini. Nih. Dan ini juga kita bisa fit to screen, jadi dia lebih besar, menuhin, biar pas di kertas kita gitu ya. Terus kita bisa hapus juga, delete. Ini tekanin lagi.
Selanjutnya untuk menambahin teks di sini ya, teks. Terus di sini kita bisa mau bikin apa yang kita mau. Terus tekan A kayak gini, A besar A kecil kayak gini kita tekan. Nah di sini kita bisa atur nih, mau tulisannya kayak apa, stylenya kayak apa sih tulisannya. Terus di sini kita banyak berbagai macam tulisan yang kita mau nih, kayak gini. Terus di stylenya ada yang bold, ada yang black, ada yang regular. Terus ukuran yang kita mau juga ada di sini, size-nya berapa ya. Terus mau di rata tengahin di pinggir kiri atau pinggir kanan, atau full tulisannya kayak gini, kiri kanan itu sama. Ini juga bisa kita tebelin. Misalkan kita mau bikin nih namanya tuh ya, nih juga muncul di sini. Mau kita hapus, mau kita cut, mau kita copy juga bisa di sini diatur, atau mau atas kanan, ke kiri, tengah, bisa di sini ya. Oke, selanjutnya coba lihat di sini ada pilihan cut, copy, copy canvas, dan paste di sini. Misalnya kalau kita mau cut, nah dia langsung hilang kan, kita paste lagi, muncul lagi dia. Dan selanjutnya kita copy. Oke, udah, kita paste lagi. Nah dia ada dua, sekarang ada dua ya. Terus ada pilihan lagi di sini adalah copy canvas, jadi kanvasnya kita copy, terus paste lagi, terus muncul. Ada dua di sini ya, kanvasnya berarti yang kita copy. Nah, pilihan berikutnya di sini di sebelah ini ada tuh kanvas, tadi kan add, sekarang kanvas nih. Nah, di sini kita bisa crop kertasnya yang kita mau berapa ukurannya. Ya, bisa kita crop kayak gini nih. Done. Jadi C-nya lebih besar nih, tulisannya lebih besar, atau di sini kita juga bisa atur atau kita setting nih ukuran kertasnya. Lihat ini, ukuran kertasnya kita maunya berapa, DPI-nya mau berapa nih, atau ini kemiringannya maunya berapa, bisa di sini semuanya ya. Terus di kanvas ini kita juga bisa atur bentuk kanvas kita, mau horizontal, mau vertikal, bisa diputar-putar kayak gini nih. Terus mau tahu informasi dari kanvas yang kita gunain, bisa nih, ukurannya segini, ini lebarnya berapa, tingginya berapa, udah jelas ya. DPI-nya berapa, terus layer yang bisa kita gunakan berapa. Tuh, maksimum layer yang bisa kita gunakan 250 layer, banyak ya. Terus baru menggunakan 3 layer di sini. Terus colornya, kita gunain colornya apa, yang RGB ini. Terus video settingnya juga bisa, karena di sini tuh bisa dia ngerekam langsung ya. Nanti kita bisa download video apa aja project yang udah kita kerjain, ini tersimpan di sini semua. Oke, dan oke, selanjutnya kita bahas tentang animasi assist. Nah, di sini juga kita bisa bikin animasi kayak gerak-gerak gitu lah ya. Di sini ya tinggal tekan kayak gini, jadi dia bisa nih ntar kayak apa. Belum bikin animasi di sini, jadi nanti kita bahas lagi lebih lanjut ya. Terus ada drawing guide. Nah, kita bisa tekan, kita hilangin dulu ya, kita hapus layernya dulu. Coba lihat drawing guide ini, terus kita tekan yang di bawahnya edit ya. Nah, di sini nih
kita bisa isometris, perspektif, atau simetri. Biasanya sih yang sering aku pakai yang simetri kayak gini. Jadi kalau misalkan aku bikin lingkaran dan ya, misalkan aku bikin lingkaran di sini juga ikut. Bikin kayak gini juga ikut. Jadi lebih gampang, dia simetris ya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita udah nonaktifin ya. Selanjutnya reference tadi kemarin tuh episode kemarin udah aku jelasin. Ini tentang kita mau ngambil image atau apa reference kita di sini. Mau ambil foto juga bisa. Tuh, ya. Terus ini juga bisa dipindahin kemana aja yang kita mau. Terus selanjutnya kanvas informasi. Nah, ini yang udah aku jelasin juga pada episode sebelumnya ya. Kanvas yang kita gunakan di sini semua. Oke, dan oke, selanjutnya kita lihat di sini ada apa lagi? Ada share. Nah, ini kalau kita mau share gambar kita, ada bentuk Procreate juga, PSD, PDF, JPEG atau gambar, PNG, TIFF. Nah, misalkan kalau kita mau untuk di printing, kita nge-save-nya pakai TIFF atau share-nya pakai TIFF ya. Terus kalau kita mau diedit lagi pada Procreate, pada Adobe Illustrator atau apapun itu, kita bisa pakai PSD. Kalau dalam bentuk dokumen kita bisa PDF ya. Kalau bentuk gambar, JPEG sama PNG. Terus selanjutnya, nah ada time lapse replay. Jadi itu kan udah di record ya, udah direkam sama Procreate-nya. Terus kita mau lihat tuh. Jadi ini proses semuanya nih. Ini proses semuanya. Ya, tadi kita bisa lihat prosesnya. Ya. Kita mau lihat dari awal. Kita mau majuin, dan terus kita juga bisa export. Kita bisa berapa maunya, full, yang full aja. Nanti juga kita bisa share nih, share-nya melalui Instagram atau kita mau ke Pinterest, mau yang mana bisa di share juga atau mau disimpan di share ya. Setelah itu next kita belajar tentang